Pejamkan mata sejenak. Bayangkan sebuah tempat di mana manusia, alam, dan ekonomi tumbuh bersama dalam keberkahan. Inilah kampung ekopreneur, sebuah kawasan wakaf produktif yang memadukan spiritualitas, ekologi, dan ekonomi berkelanjutan. Gerakan yang lahir dari mimpi besar Jamil Az-Zaini dan para founder untuk membangun peradaban yang menebarkan manfaat, ketenangan, dan harapan baru bagi umat. Di tempat ini, setiap ayat menjadi inspirasi, setiap langkah menjadi ibadah, dan setiap wakaf mengalir menjadi kehidupan yang menyuburkan bumi, menenangkan jiwa, serta menumbuhkan kebaikan tanpa henti. Bersama para penggerak perubahan, jejaring perusahaan, bisnis, lembaga wakaf, dan insan-insan peduli, kami membangun ekosistem yang hidup, dikelola secara profesional, dijalankan dengan hati, dan diarahkan untuk menjadi solusi bagi umat. Luku untuk Pelikmu, webinar persembahan Meaningful Ways berkolaborasi dengan Kampung Ekopreneur dan MHJA Series. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk itu kepada Bunda Desi Santi dipersilakan, Bu. Baik, terima kasih. Oke, eh, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya di sini ya kita sharing, ngobrol bareng ya, sama-sama belajar. Nah, saya bukan yang paling tahu juga, dari setiap acara saya itu justru banyak belajar dari teman-teman semua dari hasil diskusinya ya. Oke, saya langsung saja ingin share screen dulu ya. Oke, bismillah. Sudah terlihat ya? Sudah aman. Oke, baik. Pelukku untuk pelikmu, Masya Allah. Tapi memang kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang, seringkali ketika kita punya masalah yang kita harapkan, yang kita butuhkan tuh bukan apa-apa. Cuman dipeluk aja gitu sama orang tersayang gitu sebenarnya ya. Itu aja udah lebih dari cukup, seringkali seperti itu. Oke. Oh ya, sebelumnya perkenalkan saya Desi Ilsanti, saya seorang psikolog klinis. Pendidikan saya dari Universitas Indonesia, baik S1 maupun S2. Khawatir karena kalau tak kenal maka tak sayang, jadi mudah-mudahan supaya disayang oleh semuanya ya. Jadi kenalan lebih lanjut. Saya juga ibu dari 2 orang anak, dan anak saya yang pertama sudah kerja ya, yang satu lagi masih SD kelas 5. Alhamdulillah hari ini yang SD lagi libur, jadi saya aman pagi-pagi, nggak perlu terburu-buru ya. Oke, oke baik. Pagi hari ini kita akan belajar juga mengenali emosi dan konflik gitu. Nah, ini suatu pembahasan yang penting nggak penting dalam arti kata sepertinya kita paham gitu ya, emosi dan konflik itu suatu hal yang mungkin sering kita dengar dan sering kita ucapkan, tapi kalau dari sisi keilmiahannya tuh seperti apa sih, sisi keilmuannya tuh bagaimana sih yang dimaksud emosi dan konflik, dan bagaimana kita bisa mengelolanya dan juga mengendalikannya gitu ya. Emosi itu adalah sebenarnya sebuah respon ya, respon psikologis yang kompleks ya, nggak semudah itu, nggak sesimpel itu, nggak sesederhana itu. Sebuah respon kita terhadap situasi atau keadaan yang kita alami, yang memberikan pengaruh pada perilaku kita dan interaksi kita dengan orang lain ataupun lingkungan di sekitar kita. Ya, jadi sebenarnya emosi itu adalah respon. Jadi kalau kita nggak ada menghadapi apapun, umumnya ya kita tidak memunculkan atau menampilkan respon apapun.
gitu ya. Kalau lagi tenang, lagi diam, lagi nggak mikirin apa-apa, umumnya nggak ada respon apapun. Jadi nggak ada emosi yang terasa. Emosi itu terasa ketika kita berhadapan dengan sesuatu, berhadapan dengan suatu kondisi, situasi, lalu kita punya yaitu respon, reaksi terhadapnya. Ya, kayak contoh sekarang misalnya kita lagi lihat sosial media mungkin ya, terus terpaparkan dengan berita-berita yang bencana di Sumatera. Nah, itu memunculkan memunculkan atau menampilkan emosi-emosi tertentu gitu ya. Tapi coba waktu lagi nggak scrolling, lagi nggak lihat berita apapun, mungkin emosi itu nggak muncul ya. Atau mungkin munculnya yang berbeda. Ya, kalau misalnya lagi masak gitu ibu-ibu ya, pagi ini emosi yang muncul pasti beda juga gitu ya. Tergantung dari apa yang sedang dihadapi. Nah, emosi itu ada, ini inti emosi yang seringkali kita rasakan ya. Yang kita tahu ada happiness, bahagia, lalu sedih, lalu di sini juga ada marah, lalu ada rasa takut, rasa surprise ya, kejutan, lalu ada juga disgust, jijik. Ya, ini yang intinya. Tapi yang di luar dari ini juga ada ya macam-macam kalau misalnya kita bahas nanti lihat di sosial media ataupun media lainnya. Ya, tapi ini yang seringkali dibahas dan secara umum kita kenali. Ada yang positif dan ada yang negatif ya. Kalau yang positif ya yang kita selalu sering rasakan ya memang happiness ya, bahagia. Dan yang lainnya seringkali bukan seringkali pada umumnya dilabeli sebagai emosi yang negatif ya, marah, sedih, kecewa ya. Jadi kita bisa dengan mudah membagi adanya emosi positif dan emosi negatif gitu. Nah, kalau kita bicara tentang emosi, sebenarnya emosi itu adalah sesuatu hal yang alamiah dan pemberian dari Allah ya, sebuah anugerah sebenarnya. Tapi kalau kita bicara bahasa awam, emosi itu dikaitkan dengan hal yang negatif ya kan, aduh saya lagi emosi nih gitu. Selalu muatannya tuh kan negatif ya. Padahal emosi itu sendiri adalah ya enggak, itu hanya sebuah respon ya. Kita senang pun juga sebuah emosi gitu. Emosi bahagia, emosi senang, emosi positif gitu. Tapi kalau dalam pembahasan yang awam yang sering kita dengar, emosi itu memang sesuatu rasa yang intens dan kalau yang intens itu seringkali dikaitkan dengan sesuatu yang negatif. Gitu. Ya kan? Coba deh kalau ngomong, "Aduh, tenang tenang Bu, jangan emosi jangan emosi." Padahal kalau emosi senang kan nggak apa-apa juga sebenarnya. Nah gitu, jadi saya ingin sekedar meluruskan di sini bahwa yang dimaksud dengan emosi itu adalah, ya responnya itu sendiri, bisa, berupa emosi negatif kah atau emosi positif. Nah, emosi ini adalah suatu pemberian, ya. Dan emosi ini ada manfaatnya dalam hidup manusia, ya kan. Allah itu kan memberi sesuatu kepada kita bukan yang nggak ada artinya, bukan yang nggak ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Dan kenapa juga ini bisa dibilang sebuah anugerah alamiah dan fitrahnya adalah emosi ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an, ya kan. Bukan hanya emosi bahagia, senang atau positif, tapi juga emosi-emosi yang negatif juga disebutkan di dalam Al-Qur'an gitu. Adanya contoh-contoh ketika nabi yang sedih, ya kan. Nabi kapan saja ketika Nabi itu marah, lalu Nabi itu marah tuh bagaimana gitu. Terus menceritakan tentang manusia yang kecewa, itu kan disebutkan ya. Emosi-emosi itu baik positif dan juga negatif juga disebutkan di dalam Al-Qur'an gitu. Dan hadis dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya memang emosi-emosi itu adalah suatu hal yang untuk kita manusia kenali, untuk kita rasakan gitu. Kalau misalnya suka ada kata-kata ya, jangan sedih, jangan marah, gitu. Itu seolah-olah menampikkan emosi itu sendiri, gitu. Padahal, loh kan ini sesuatu pemberian, sesuatu yang memang harusnya kita rasakan dan boleh kita rasakan. Jadi kalau mengucapkan jangan merasa, itu agak-agak sinkron sebenarnya, agak-agak kurang tepat. Ya, makanya di sini yang kita pelajari adalah bagaimana kita mengelola emosi yang kita rasakan ini, ya. Emosi itu tidak untuk diabaikan, apalagi untuk dihina, ya.
Dihina itu kan seolah kalau yang emosi marah, sedih itu sesuatu yang kayaknya nggak boleh banget gitu dirasain. Ya harus diabaikan atau dihina. Kalau dengan ucapan kata-kata yang jangan marah, jangan sedih, nggak boleh marah, nggak boleh sedih, nggak boleh kecewa gitu ya. Tapi emosi itu sesuatu yang harus kita kenali, harus kita perhatikan dan bagaimana kita mengelolanya. Ya. Emosi itu manfaatnya adalah sebagai tanda adanya sesuatu yang nggak beres gitu ya. Ada sesuatu yang kayaknya nggak benar nih. Ada sesuatu yang harus saya lakukan untuk membenarkan sesuatu gitu. Ini bukan cuma sekedar kayak merasa-rasa, menebak-nebak, menerka, enggak ya. Tapi kita harus mengenali emosi itu ditampilkan secara fisik. Secara fisik kita akan bisa merasakan emosi itu. Coba kalau misalnya kita bahagia, kita sedang merasakan emosi bahagia. Secara fisik yang kita rasakan tuh apa? Yang kelihatan di fisik kita tuh apa? Dari ekspresi wajah deh, senyum ya kan? Kita senyum tuh. Jadi saya lihat nih semua teman-teman senyum gitu kan. Bahagia. Di saat ini bukan kita nggak ngebahas oh bahagia secara apa umum gitu kalau ditanya hidupnya bahagia nggak usah ngebahas yang seluas itu tapi pada saat ini sekarang ya yang merasakan emosi senang bahagia tuh lagi senyum gitu kan seneng ya bayangin aja kalau lagi dikasih uang banyak lah senyum tuh kan senang gitu ya nah alhamdulillah kayak gitu atau mungkin ada yang kalau lagi ya oke nggak senang lagi kesel sebel sedih gitu nggak ditampilkan senyum ya yang ditampilkan lain lagi ya kan mungkin ada yang mengeluarkan air mata bisa jadi ya atau bibirnya kalau senyum ke atas kan kalau sedih ke bawah gitu kata biasanya kalau di kartun-kartun ya gitu gitu misalnya atau dari badan kalau yang sedang senang umumnya badan tuh terasa ada berenergi gitu ya senang gitu kayaknya wah siap mau ngapain nih kita mau olahraga mau masak mau apa gitu ya sementara sebaliknya kalau lagi sedih lagi kecewa itu mungkin justru kayak mau bergerak rasanya tuh nggak ada tenaga rasanya tuh capek rasanya tuh males kayak gitu ya kan jadi ditampilkan dirasakan ya kita rasakan tubuh kita ini bukan hanya di apa ya bukan cuma kayak ditebak-tebak gitu jadi emosi ini harus kita bisa kenali lalu kita kelola. Nah, mengelola emosi ini yang secara teori itu mudah ya. Ya kayak saya sekarang ngomong ini gampang banget memang ngomongnya. Tapi kalau prakteknya saya pun akui bahwa mengelola emosi seringkali tidak semudah itu. Tetapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Ya, adalah sesuatu yang bisa kita pelajari dan harus terus kita asah supaya kita semakin pandai ya, semakin pintar untuk mengelola emosi. Nah, dalam hal belajar ini, awal-awal pembelajaran bisa jadi kita nggak semudah itu ya. Tapi ketika sudah terbiasa, ya akan semakin lihai dan akan semakin mudah gitu. Ketika tahu, oh saya lagi marah nih, oke saya harus ngapain. Saya nggak boleh ngapain. Oh saya lagi sedih nih, oke saya mestinya ngapain. Gitu. Ini penting, kenapa? Karena emosi itu bisa muncul kapan aja. Ya, seketika begitu kita melihat atau berespon terhadap sesuatu situasi itu bisa tiba-tiba muncul. Nah, tapi kan kondisi kita nggak selalu bisa untuk menerima emosi yang dirasakan itu begitu aja. Misalnya eh, lagi meeting, ya lagi meeting terus nggak sengaja mendapat bukan nggak sengaja ya nggak diharapkan mendapat berita yang kurang menyenangkan. Nah, itu kan emosinya berubah. Tapi kita lagi meeting nih di kerjaan. Ya nggak mungkin tiba-tiba kita nangis, ya kan? Atau tiba-tiba kita marah, gitu. Nggak mungkin. Bukan nggak mungkin, nggak seharus seperti itu. Kita harus bisa jaga. Kapan kita bisa menampilkan, kapan kita bisa menahannya. Itu yang harus kita atau kayak misalnya ketika sedang berhadapan dengan anak-anak kita, ya. Misalnya kita lagi kesel, lagi marah terhadap suatu hal, tapi ya jangan sampai keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita yang kena semprotnya, gitu kan ya. Jadi harus juga bisa kita kelola. Nah, emosi ini seringkali berkaitan dengan yang dimaksud kita maksud dengan konflik ya. Ya.
Karena ketika kita menghadapi konflik dalam hidup yang mana hampir selalu kita hadapi di setiap harinya, apapun itu konfliknya maupun besar dan kecil, pasti ada emosi-emosi yang muncul akibat dari konflik tersebut. Ya. Konflik itu apa sih? Ya, dalam ilmu psikologi sendiri, konflik itu adalah ketegangan psikologis yang timbul akibat adanya dorongan atau keinginan atau tuntutan yang saling bertentangan. Ya, secara bahasa mungkin teman-teman di sini juga secara awam juga banyak sudah paham ya. Konflik itu ada kayak ada A atau B bertentangan atau saling menarik, pengen dua-duanya gitu misalnya. Itu kan juga konflik ya. Disuruh pilih A atau B gitu. Ya mau dua-duanya gitu ya. Tapi nggak bisa pilih dua-duanya ya konflik juga ya. Jadi adanya ketidaksesuaian atau eh, ketidaksesuaian atau bertabrakan, bertentangan atau kebingungan akibat adanya dorongan-dorongan atau keinginan tertentu. Nah, konflik ini bisa terjadi di dalam diri maupun dengan di luar diri kita. Jadi ada yang dimaksud dengan konflik batin. Mungkin pernah dengar ya, adanya konflik batin, ada juga konflik yang terjadi antara kita dan orang lain di luar kita, gitu ya. Nah, seringkali ini memicu respon emosional seperti kecemasan, frustrasi, dan kalau nggak dikelola dengan baik akan mengganggu kesejahteraan kesehatan mental kita seperti itu. Nah, jadi konflik-konflik itulah yang bisa memunculkan emosi-emosi yang seringkali emosinya adalah negatif ya. Kalau dari konflik lalu muncul emosi positif, kayaknya agak jarang ya. Orang hore gitu ya, senang menghadapi konflik itu agak jarang ya. Jadi yang seringkali harus dikelola dan lebih sulit untuk dikelola adalah emosi negatif. Nah, tadi yang saya bahas bahwa konflik itu adalah ada konflik yang internal, ada konflik yang eksternal. Konflik internal itu adalah pergolakan batin dalam diri, ya. Ini terjadi ketika adanya bertabrakan ya, harapan-harapan yang bertabrakan dalam diri kita dengan realita yang ada, ya, yang bisa menimbulkan kebingungan, ketidakpastian dan tekanan emosional. Contoh-contohnya apa yo? Konflik internal. Misalnya, ini termasuk saya pengen A, tapi pengen B juga. Tapi A kayaknya lebih seneng nih, tapi B juga menyenangkan. Nah itu tuh sama ya kalau ditanya, Ibu nanti siang mau makan apa? Gitu ya. Ya itu kalau aduh apa ya, bingung kan, bisa-bisa saking bingung sampai 7 hari nggak ketemu-ketemu tuh mau makan apa gitu ya. Itu sering terjadi ya yang itu termasuk juga dalam konflik internal, konflik batin ya. Atau kayak misalnya gini, dalam kasus anak mahasiswa ya, misalnya anak-anak kita bisa jadi dia ingin sekolah yang bagus, ingin sekolah di universitas yang adanya kebetulan di luar kota misalnya. Tapi di satu sisi dia juga nggak mau meninggalkan keluarganya, tinggal jauh gitu misalnya ya kan. Tapi pengen banget sekolah di situ, tapi nggak pengen jauh. Aduh, itu konflik batin ya. Atau masalah ekonomi juga bisa. Dia ingin banget di sekolah tertentu yang bagus, tapi itu lebih mahal gitu kan. Ekonominya mungkin akan memberatkan keluarga, nggak mau memberatkan keluarga, tapi pengen. Tapi gimana dong? Nah, itu yang tapi itu tuh konflik internal. Dan itu hampir terjadi setiap hari ya, konflik internal. Jadi konflik itu nggak melulu yang eksternal aja dengan orang lain aja. Kalau konflik eksternal itu ketika kita punya suatu dorongan, harapan ya atau keinginan yang ternyata keinginan kita atau harapan kita itu kebentur dengan harapan atau keinginan orang lain ya. Nah, itu konflik eksternal. Nah, ini yang misalnya tadi kalau soal makan ya, saya lagi pengen makanan Jepang gitu, sementara anak-anak lagi pengen masakan Indonesia gitu. Aduh, itu konflik tuh ya. Bisa-bisa nanti pisah makannya. Aduh, jangan dong ya. Jadi itu konflik eksternal juga kalau terus-terusan ada dan tidak tersolve ya, ada solusinya akan menjadi tekanan dalam hidup yang mungkin awalnya kita rasakan cuman intensitasnya rendah, tapi kalau terus-menerus ada bisa menjadi beban.
Nah, dampaknya konflik itu ada pengaruhnya ke tubuh kita, ya. Jadi kesehatan psikis dan kesehatan fisik itu adalah satu kesatuan. Ketika psikis kita bermasalah, ya, ada gangguan, itu fisik pasti kena, ya. Begitu juga sebaliknya, ketika fisik kita terganggu, psikis kita pasti kena. Contoh, kalau lagi sakit nih, sakit kepala, sakit perut, sakit fisik apapun, seneng nggak kita? Enggak kan ya? Pasti enggak ya? Nggak enak, nggak seneng. Lalu terus pikirannya kemana-mana. Aduh, nih lagi sakit nih, kerjaan gimana ya? Nggak bisa diselesaikan. Nanti ada meeting, tapi sakit kepala gimana ya? Gitu. Atau kalau yang di rumah, aduh, nih lagi capek, badan lagi sakit ini tuh nggak bisa nyuci, nggak bisa setrika, nggak bisa masak. Gimana ya nanti keluarga ya? Gitu. Itu pengaruhnya tuh bukan bukan cuman karena saling berkaitan, tapi memang satu kesatuan, ya. Atau sebaliknya juga pernah, misalnya ada gangguan fisik gitu, yang sering disebut adalah asam lambung, ya. Misalnya asam lambung nih, wah GERD-nya kambuh, ke dokter nih. Terus begitu ke dokter, dokter diagnosanya cuman, ibu atau bapak nih stres ya, gitu kan. Jangan stres bu, nggak dikasih obat itu cuma dibilang stres doang gitu kan. Ternyata penyakit-penyakit fisik yang dirasakan itu akibat dari apa-apa yang ada di pikiran dan perasaan kita, itu sangat mungkin terjadi, gitu ya. Nah, bukan hanya ke masalah fisik aja, tapi dari kondisi fisik dan psikis kita itu juga sangat mungkin untuk memberikan dampak pada kualitas hubungan, interaksi kita dengan orang lain, ya. Yang sangat terasa adalah ketika di rumah, ya. Kalau kesehatan fisik dan mental kita terganggu, bisa jadi hubungan kita dengan pasangan, dengan anak-anak itu juga ikut terganggu, ya. Dan ketika hubungan di dalam keluarga dengan orang terdekat kita terganggu, itu akan kembali lagi akan mengganggu pikiran dan perasaan kita juga, ya kan? Jadi itu akan menjadi lingkaran, ya, lingkaran setan yang kalau nggak diatasi, nggak dikelola dengan baik, itu akan muter di situ terus, ya. Kita harus putus siklusnya untuk kita ubah menjadi siklus yang positif, gitu. Nah, dampak stres atau adanya tekanan, ya, stres yang dimunculkan oleh konflik yang ada terus-menerus gitu, ini ke tubuh nyata adanya, ya, nyata bahwa dampak itu bisa terjadi kayak sakit kepala, ya, terus sulit tidur, ya, nafas yang apa sih, yang cepat gitu ya, detak jantung yang cepat, ya, detak jantung cepat, lalu juga hipertensi gitu kan, pernah dengar ya, resiko serangan jantung, masalah perut, ya, eee asam lambung. Kayak misalnya ini deh, mungkin dulu inget waktu awal-awal masuk kantor atau masuk kerja, sekolah, begitu mau menghadapi, guru gitu ya, yang kayaknya killer, tiba-tiba masuk kelas sakit perut, semudah itu ya. Mau ujian, "Aduh kok tiba-tiba mules ya?" Gitu. Oke, sesimpel itu, tapi itu adalah reaksi ya, reaksi tubuh ketika kita menghadapi, stres atau konflik atau tekanan. Nah, tubuh tuh memberikan sinyal. Ya, memberikan sinyal. Nah, itu yang harus kita kenali, bukan cuma sekedar, "Ah, enggak lah, itu enggak kenapa-napa." Jangan diremehkan, gitu ya. Atau ada juga, otot-otot yang menegang, yaitu juga, bagian dari dampak terhadap tubuh kita. Nah, konflik ini yang tadi bisa, memunculkan stres, ya, terus harus diapain, harus bagaimana, bisa apa yang bisa kita lakukan, ya. Jadi dalam mengelola stres, mengelola, konflik itu, tipsnya adalah kita berfokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol, ya. Jadi ketika, mencoba untuk mencari solusinya, pertama kita, pahami dulu, ini sesuatu hal yang bisa kita kontrol atau tidak, ya. Kalau memang tidak bisa, jangan menjadi fokus pikiran kita. Misalnya, wah, mau olahraga, terus tapi hujan, gitu ya. Hujan bisa kita kontrol nggak? Sayangnya enggak ya. Sayangnya kalau misalnya bisa mah enak bener, tapi sayangnya enggak. Berarti jangan berkutat pada, "Aduh gimana dong nih mau di luar, tapi hujannya nggak bisa dihilangkan nih."
ya stres kalau kita bikin sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Nah, berarti fokus pada yang bisa kita kontrol. Oke, berarti olahraganya apa yang bisa saya lakukan yang saya tidak kena hujan, ya indoor misalnya, ya kan? Kita lakukan sesuatu olahraga yang di dalam rumah atau dalam gedung, sesuatu yang indoor. Nah, jadi fokus pada hal yang kita bisa kontrol. Sama ketika kita berhadapan dengan orang lain, ketika kita konflik dengan orang lain, kita kan tidak bisa kontrol orang lain. Ya, yang kita bisa kontrol diri kita sendiri. Jadi kalau berharap saya maunya kamu ABCD, saya maunya kamu melakukan ini itu. Bisa aja kita bilang, kita minta bisa, tapi kan kita nggak bisa kontrol untuk dia benar-benar melakukan hal tersebut atau tidak. Tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya. Jadi tipsnya adalah fokus pada hal yang bisa kita kontrol. Ya. Kemudian fokus pada masa kini. Nah, orang kalau terlalu mikir, aduh nanti gimana ya, nanti tahun depan gimana ya, bulan depan gimana ya, memikirkan masa depan, membuat perencanaan itu baik adanya. Tapi kalau kita mengkhawatirkan hal-hal yang masih jauh ke depan, itu hanya sekedar memunculkan stres aja gitu loh. Ya udah fokus pada sekarang ini, apa yang bisa saya lakukan sekarang ini, situasi dan kondisinya bagaimana. Pada waktu dulu tahun 2020-an ya, pandemi, itu banyak orang yang menderita juga karena stres ya. Karena mikirin itu, aduh ini pandemi, tahun depan kerjaan saya gimana ya? Saya atau yang mungkin ada dirumahkan, ini saya nggak kerja, anak-anak saya gimana ya? Mikirin masa depannya tuh terlalu jauh. Gitu. Bukannya nggak boleh untuk membuat perencanaan boleh, tapi kalau untuk dipikirkan padahal sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan dan masih jauh, itu yang memunculkan emosi-emosi yang negatif tadi itu. Ya. Kemudian menjaga tali silaturahmi, interaksi sosial itu juga harus. Kita manusia adalah makhluk sosial, ya, sehingga fitrahnya kita itu adalah berinteraksi dengan orang lain. Ya. Sesuka-sukanya kita untuk menikmati waktu sendiri, kita tetap butuh kehadiran orang lain. Ya. Itu fitrahnya manusia. Gitu. Kita udah diciptakan Allah tuh begitu. Ya. Walaupun senang nih sendiri baca buku, istirahat, nonton sendiri, masak sendiri, nggak apa-apa menikmati waktu-waktu itu. Tapi nggak selamanya kita tuh senang dengan kondisi yang seperti itu. Kita pasti butuh orang lain, butuh kehadiran orang lain. Nah, ketika kita berhadapan dengan orang lain, harus kita memilih lingkungan sosial, ya, dengan orang-orang baik, dengan orang-orang soleh, ya kan, dengan orang-orang yang menebarkan kebermanfaatan, lingkungan yang positif, itu harus dipilih. Mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar ya lingkungan yang toksik. Nah, itu sekarang lagi trending tuh ya, lingkungan yang toksik. Itu memang nyata adanya ya. Kita harus perhatikan juga. Ke anak-anak juga kita harus ingatkan bahwa bukan pilih-pilih teman ya, ini beda dengan pilih kasih ya. Kalau pilih kasih tuh kayak semata-mata, kamu kulitnya coklat, saya nggak mau temenin kamu. Nah, itu nggak masuk akal, bukan kayak gitu. Tapi kalau kita tahu dia kayaknya orangnya bawaannya negatif ya, orangnya tuh cenderung ya nggak baik gitu, ya nggak apa-apa. Kita memilih gitu, kita memilih untuk berdekatan dengan orang-orang yang lebih positif ya, lebih memberikan kebermanfaatan untuk kita seperti itu. Nah, self care ya, merawat diri itu memilih lingkungan sosial, lingkungan yang baik itu juga bagian dari kita merawat diri kita sendiri ya. Jadi merawat diri sendiri itu bukan sesuatu hal yang egois, bukan sesuatu hal yang cuman mikirin diri sendiri nih nggak boleh, itu enggak. Tetapi ketika kita merawat diri kita sendiri adalah sebuah persiapan supaya kita bisa berfungsi ya, menjalankan peran kita dengan optimal. Itu maksud dan tujuannya. Khususnya nih biasanya ibu-ibu ya suka merasa bersalah ketika merawat dirinya, misalnya entah ke salon atau nggak usah ke salon deh, mandi, menikmati di kamar mandi berlama-lama gitu merawat diri aja suka merasa kayak, aduh kok saya egois banget ya, nggak ngurusin anak-anak, nggak nyiapin makan untuk suami gitu. Jadi kayak harus buru-buru gitu. Atau kayak pemilihan makanan aja, yang terbaik semua untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk suami. Sementara saya mah yang sisanya aja deh, saya kulitnya aja nggak apa-apa gitu ya. Yang penting keluarga mendapatkan yang terbaik.
nggak gitu juga gitu. Kita harus juga memberikan terbaik untuk diri kita supaya kita ini secara fisik dan secara mental itu juga baik. Nah, pada saat kita dalam kondisi yang baik, kita optimal, kita bisa berfungsi menjalani peran kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai teman, sebagai karyawan itu juga baik gitu ya. Juga optimal. Itu yang diharapkan. Oke, nah ketika kita sedang stres ya, seringkali kita butuh penanganan yang cepat ya. Ibarat kata kalau luka tuh perlu P3K ya kan, perlu cepat. Ada penanganan yang butuh waktu proses lebih lama tuh ada, tapi bisa jadi kita dihadapkan pada situasi yang mana kita harus bisa cepat mengatasinya, harus bisa cepat mengatasi emosi yang cukup intens. Teknik pernafasan ini adalah suatu teknik yang sangat mudah dan bisa dilakukan kapan aja, di mana aja. Ulang cuma nafas, nggak bayar, ya, nggak perlu bayar, ya, nggak ada pungutan nggak ada, ya. Jadi tinggal melakukan pernafasan, hanya melakukan pernafasannya itu dengan bukan apa, dengan mindful ya, dengan penuh kesadaran, dan ada hitungannya, ya. Kalau di sini hitungannya yang kita bisa coba lakukan adalah 4-2-1, 4-2-6. Jadi mengambil nafas dengan 4 hitungan, 4 detik, lalu tahan nafasnya selama 2 detik aja, jangan 2 menit kelamaan, 2 detik aja cukup, apalagi 2 jam jangan ya, ntar malah tidur ya. Lalu buangnya perlahan, hitungan 6 detik, gitu. Mudah kan? Ini bisa dilakukan apa aja, lagi meeting pun secara diam-diam juga bisa kita lakukan. Ya, biasanya kan kalau lagi meeting tuh suka kayak, aduh, panik gitu ya, mikirin, aduh bisa nggak ya, gitu, bingung ya. Nah, coba duduk diam, ambil nafas perlahan, hitungan 4 detik, 1, 2, 3, 4, tahan 2 detik, 1, 2, buang perlahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu aja. Ini tuh P3K untuk psikis kita, ya. Di saat kita bisa menenangkan pernafasan kita, menenangkan detak jantung kita, secara bersamaan kita juga menenangkan cara berpikir kita. Ya, itu adalah tujuannya. Nah, itu tadi salah satu teknik yang bisa dilakukan ketika kita menghadapi konflik, ya. Pada saat kita konflik tuh biasanya ada emosi intens yang muncul. Nah, ketika emosinya itu intens, cara berpikirnya berantakan tuh ya, kacau ya. Kita butuh punya pikiran yang jernih supaya kita bisa memikirkan solusi yang juga baik. Nah, itu tadi melakukan pernafasan supaya kita bisa mengelola konflik dengan lebih baik. Ya. Terus juga ketika kita sudah bisa berpikir dengan lebih jernih, kita bisa berhadapan dengan orang lain dengan lebih baik dengan mempraktekkan komunikasi yang sehat, ya. Kalau lagi emosi itu bawaannya kan mikirnya nggak jernih, jadi ngomong pun nggak terkontrol gitu. Makanya kontrol dulu pikiran dan perasaan kita supaya kita bisa berkomunikasinya dengan baik. Kita bisa mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif tuh benar-benar mencoba memahami apa yang lawan bicara kita ingin sampaikan. Ya, kita merasakan emosi apa yang muncul dari orang tersebut. Ya. Lalu ketika kita menyampaikan perasaan kita, itu juga tidak membuat orang lain merasa diserang, ya, tidak merasa dituding, dirugikan, ya, tidak ofensif itu tidak menyerang ya, tidak tidak apa ya, ya pokoknya tidak membuat orang lain tidak merasa tidak nyaman, ya. Gunakan ungkapan dengan mengawali kalimatnya saya merasa gitu. Jadi kita tidak langsung menyalahkan orang lain. Orang tuh kita tuh kalau disalahkan tuh nggak seneng ya. Jadi kita jangan bilang kamu sih tadi begini begitu. Nah, kalau komunikasi seperti itu menunjuk-nunjuk kamu sih begini, kamu tuh mesti begitu begini gitu. Itu yang orang yang ajak kita bicara itu udah emosinya juga udah nggak enak. Ya, tapi kalau kita bilangnya saya merasa kecewa tadi karena disebut perilakunya apa.
Itu disebut situasinya apa. Jadi bukan karena orangnya yang kita serang, tapi kondisinya yang ingin kita cari solusinya tuh apa, gitu ya. Jadi cara berkomunikasi, bahasa yang digunakan itu juga berpengaruh. Ya, konflik ini kalau dibiarkan sangat bisa merusak kesehatan mental kita dan hubungan kita dengan orang lain, ya. Mengelolanya dengan bijak akan menjadikan kita lebih kuat dan resilient, ya, lebih tahan banting lah istilahnya. Oke, jadi ringkasannya, emosi itu untuk dipeluk dan diakui, ya, supaya kita bisa lebih memahami diri kita dengan lebih baik lagi. Lalu kita harus terus mempelajari dan mempraktekkan strategi praktis untuk menenangkan diri dan berkomunikasi dengan orang lain. Eh, Dampak konflik itu harus kita kelola dengan bijak untuk kesehatan mental yang lebih baik lagi. Ini harus terus kita asah supaya manfaatnya pun kita sendiri yang rasakan, gitu ya. Oke, mungkin sebelum mengakhiri materi saya, izin saya memberitahu nih, saya ada e-book ya yang mungkin bisa teman-teman eh, apa ya coba baca. Ini e-booknya bukan untuk dibaca sebenarnya, dibaca lalu ini tuh semacam journaling ya. Jadi dari e-book ini ada sejumlah pertanyaan yang teman-teman nanti bisa coba jawab. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan membuat kita berpikir ya, merefleksikan hidup kita selama ini. Ya, jadi kayak bukan mini ya, journaling yang diarahkan. Ya, ini gunanya supaya kita bisa lebih mengenali diri kita dengan baik. Ya, bisa jadi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini akan muncul tuh emosi-emosi yang mungkin terlupakan atau yang terpendam, karena pertanyaan-pertanyaan ini meminta kita untuk mengingat kembali tentang suatu kejadian dan mengingat kembali emosi apa yang muncul ketika kejadian itu berlangsung, ya. Harapannya ini tadi sebenarnya untuk kita lebih bisa mengenali diri kita sendiri. Ketika kita lebih bisa mengenali diri kita sendiri, kemampuan untuk mengelola emosi dan juga nantinya mengelola konflik akan lebih baik lagi. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat dari e-book ini. Lalu satu lagi boleh ya. Ini baru launching juga, saya ada buku. Buku ini tentang pernikahan ya, kehidupan pernikahan yang bukan tentang sempurna tapi tentang kita yang bertahan, ya. Alhamdulillah pernikahan saya sudah berjalan 24 tahun ya. Sebenarnya baru sebentar ya 24 tahun itu ya. Masih banyak teman-teman yang jauh lebih lama, tapi dari 24 tahun ini insya Allah saya merasa ada hal-hal yang mungkin sudah bisa saya bagikan ke teman-teman, terutama di zaman sekarang ya, prihatin banyak teman-teman yang kita lihat berpisah atau tidak bermasalah dalam pernikahannya, yang mana saya pun menjalani sebagai konselor rumah tangga ya, psikolog keluarga tuh sedih gitu ngeliatnya ya, karena yang namanya konflik dalam pernikahan itu kan pasti ada ya. Pasti ada, dan memang bukan berarti harus selalu berhasil, ketidakberhasilan itu pasti ada juga, tapi yang namanya perjuangan itu harus dulu gitu intinya ya. Harus berjuang secara optimal dulu, lalu nanti kalau memang qadarullah nggak bisa, ya nggak apa-apa juga, tapi tetap ada cara yang baik. Nah, dari buku ini mudah-mudahan saya bisa memberikan sedikit banyak ya apa-apa yang saya pelajari dari pernikahan saya, seperti itu. Buat teman-teman yang ingin membaca, boleh silakan linknya ada saya paparkan di sini. Oke, baik, demikian materi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Siap, Bunda Desi. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak yang sudah memberikan materi pada pagi hari ini yang luar biasa ya untuk kita bisa memeluk emosi kita gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah banget. Dan Bapak Ibu sekalian, seperti biasa, selanjutnya kita akan memasuki sesi yang kedua yaitu Q&A ya, tanya jawab. Nah, insya Allah silahkan bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan mungkin terkait materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bunda Desi, boleh silahkan raise hand terlebih dahulu biar nanti kita nyalakan mic-nya dari sini. Dan izin menginfokan kembali bagi Bapak Ibu yang baru bergabung
di webinar Meaningful Ways. Selamat bergabung gitu ya. Kami melaksanakan webinar seperti ini setiap pagi, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda sekalian. Jadi bagi yang baru join hari ini silahkan untuk bergabung menjadi grup Meaningful Ways ya. Pastikan sudah tergabung sehingga tidak ketinggalan info-infonya. Dan bagi Bapak Ibu juga yang ingin berkontribusi nih untuk sama-sama kita menyebarkan ilmu yang bermanfaat melalui webinar-webinar Meaningful Ways dan juga terlibat dalam pembangunan Masjid Eko Wakaf di Kampung Ekopreneur sana yang diinisiasi oleh Bapak Jamil Ajaini, boleh juga ya, silahkan alirkan infaknya, sedekahnya ke BSI 20221202115 atas nama Masjid Kampung Ekopreneur. Dan info juga, insya Allah di akhir pekan ini kita akan ada kelas eksklusif bersama Ustadz Indra Firmansyah. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung mengikuti kelas eksklusif kita di akhir pekan ini akan membahas dengan tema selepas sujud terakhir, praktik menyampaikan doa yang benar-benar didengar. Silahkan ya bagi yang mau bergabung untuk mengikuti kelas eksklusif kita, langsung saja klik link pendaftarannya. Atau bagi teman-teman yang sudah tergabung menjadi bagian keluarga besar MSP itu nggak perlu daftar-daftar lagi ya. Tinggal langsung aja gaskeun. Nah, ini dia ya. Silakan bagi yang mau bergabung juga nih menjadi bagian pilar utama dakwah kami yang terus konsisten sama-sama berbagi kebaikan. Yuk bergabung bersama Bunda Ambar dan juga Ustadz Indra Firmansyah untuk sama-sama kita yaitu tadi ya meninggalkan legacy, meninggalkan ilmu yang bermanfaat untuk umat, untuk masyarakat insya Allah. Itu alhamdulillah nih masih bertahan 640 partisipan. Masya Allah pagi hari ini ramai sekali nih ya. Dan bagi Bapak Ibu jangan dulu live kemana-mana ya. Bisa jadi ini pertanyaan dari rekan-rekan kita juga mewakili kita dan kita bisa mengambil insight, mengambil ilmu dari sahabat Meaningful Ways yang lainnya. Oke, kita mulai dulu dari siapa tadi yang duluan? Bu Nia Isni sepertinya. Bu Nia Isni, silahkan sudah bisa di open mic-nya. Apa yang mau ditanyakan pagi hari ini kepada Bunda Desi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Reja, Bu Desi, izin bertanya. Saya suka melihat dalam sosmed sekarang fenomena tentang avoidant. Ya. Nah, itu katanya kan avoidant tuh orangnya tuh kayak cenderung cuek atau gimana gitu ya, dingin gitu Bun ya. Nah, tapi ada yang menjelaskan bahwa tidak sesimpel itu seorang avoidant itu. Nah, kan kita berinteraksi sosial. Mungkin di dalam sosial ada nih orang-orang avoidant. Kita pengen yang jadi pertanyaannya itu gimana sih kita tahu bahwa oh ini orangnya agak avoidant atau gimana gitu biar kita bisa beradaptasi dengan orang tersebut biar nggak ke apa ya biar jadi nggak apa ya jadi baper kemakan kena ke hati gitu kayak ngadapin orang kayak begitu gimana Bun? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, benar. Istilah-istilah psikologi itu sekarang banyak kita terpaparkan ya. Avoidance salah satunya. Avoidance itu kalau bahasanya aja sendiri kan artinya avoid itu menghindari, ya, menghindari. Jadi orang-orang yang cenderung menghindari. Apa sih yang dihindari? Itu kan pertanyaannya. Sebenarnya menghindarinya itu adalah di dalam diri orangnya tersebut. Yang tadi saya bilang dia itu menghindari dari rasa yang dia rasakan. Ya. Jadi bukan menghindari orang lain, tapi memang yang tampak adalah dia seperti menghindar atau menjauh dari orang lain, dari kita. Gitu ya. Ketika kita berhadapan dengan orang yang avoidant gitu maksudnya ya. Kenapa? Kan tadi saya bilang bahwa emosi itu muncul karena dia berhadapan atau menghadapi sebuah situasi. Nah kita ini adalah situasinya dia. Ya. Nah, ketika kita ini memunculkan emosi-emosi yang buat dia mungkin tidak menyenangkan, ya dia akan menghindari kita. Karena kita sumber munculnya emosi dia. Nah, orang yang avoidant itu orang yang memang punya kecenderungan untuk menampik atau mengabaikan atau berusaha untuk tidak mau mengenali apa-apa yang dia rasakan. Ya, umumnya adalah tentang emosi negatif ya. Jadi dia daripada nggak enak, daripada nggak senang, udahlah tuh, menghindar. Kita juga bisa seperti itu karena kita menghindari merasakan emosi negatif
Nah, tapi kan kalau orang lain yang melakukan itu kepada kita mikirnya karena kitanya gitu ya, itu bikin kita baper. Tapi kenalilah bahwa orang yang avoidant itu bukan sesuatu hal yang senang untuk dia lakukan. Kenapa dia sampai mau menampik atau sampai merasa harus mengabaikan emosinya? Karena dia eh, punya kesulitan untuk menghadapi ya, menghadapi emosinya dia itu. Kalau dipaksakan, bisa jadi dia em, roboh gitu, goyah ya. Bisa jadi dia em, apa sih susah gitu, merasa susah karena merasa belum sanggup untuk menghadapi emosinya dia itu, gitu ya. Jadi kalau kita ketemu orang yang seperti itu, ingat bahwa dia sedang berjuang gitu ya. Jadi bukan karena kitanya. Mungkin kita sebagai penyebab munculnya emosi pada orang tersebut, tapi dia yang punya kendali mau diapakan situasinya. Ya, jadi jangan dibawa kita yang merasa bersalah, kita yang merasa penyebab atau jadi baper gitu, jangan ya. Karena orang itu artinya memang sedang menghadapi sebuah masalah. Hmm, Gitu ya. Masya Mudah-mudahan Allah. terjawab. Siap, Bunda. Masya Allah. Bu Isni mudah-mudahan terjawab ya. Bisa jadi memang ya orang ini juga sedang struggling gitu ya, sedang berjuang tuh. Masya Allah. Oke, Alhamdulillah. Kita lanjut ya ke Bu Umi Imelda. Ibu Umi atau emang Umi Imelda? Silakan, Bun. Boleh. Apa yang mau ditanyakan pagi hari ini? Aku udah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Iya Bun, ini saya tuh kalau bersosialisasi sama teman-teman, banyak sekali keluhan dari teman-teman tentang anak-anak zaman sekarang, Gen Z itu loh, Mm-mm. yang agak susah sholat subuh lah, agak susah dibilangin, yang sepertinya katanya kalau di rumah tuh maunya masuk kamar aja, nggak pulang kantor, pulang dari mana-mana, terus masuk kamar. Itu cara menghadapinya tuh dalam keadaan seperti ini zaman sekarang tuh gimana ya? Gitu aja. Nanya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salah. Nah, ini menarik ya. Eh, kita yang sudah dewasa nih ya sekarang ya sudah menjadi orang tua gitu kan. Em, kan kita nggak ujuk-ujuk lahir jadi orang dewasa ya, nggak ujuk-ujuk lahir jadi orang tua ya. Seringkali sebenarnya kita tuh lupa sama pengalaman-pengalaman sama perasaan yang dulu kita juga hadapi ketika kita masih remaja. Ya, coba deh diingat-ingat dulu waktu kita remaja, kita semudah itu nggak disuruh sholat, disuruh sekolah, semudah itu nggak? Sama pasti rasanya. Sebel nggak disuruh ini itu sama orang tua kita? Ada pasti kan? Ih, orang lagi pengen main gitu kan? Ih, orang lagi pengen tidur, suruh belajar. Ih, lagi pengen apa main game, disuruh makan. Ada pasti rasa itu. Cuman ketika sekarang kita sudah jadi orang tua, kita lupa sama rasa-rasa itu. Jadi sebenarnya kalau dibilang kenapa ya? Ya emang gitu hidupnya juga namanya juga masih remaja, namanya juga masih anak-anak. Tapi memang kita bukan berarti menormalisasi ya, bukan berarti membenarkan ya. Tapi kita harus ingat rasanya. Kita ingat kembali dulu ketika kita masih remaja, kita lagi punya keinginannya anak-anak gitu ya untuk melakukan itu, terus disuruh untuk belajar, disuruh untuk ibadah, disuruh untuk ini itu. Nah, kita ingat-ingat lagi rasanya kayak gimana. Nah, itu bukan cuma sekedar untuk kita memaklumi mereka, tapi kita bisa menyiasati gimana cara kita mengajari mereka, mengarahkan mereka eh, dengan kita memahami perasaan yang ada pada diri mereka, gitu. Ya, jadi supaya kitanya juga nggak kesel, ih kok nggak nurut banget sih, ih susah banget sih. Tapi ketika kita paham bahwa mereka juga ada rasa itu, jadi kita tetap berusaha mengarahkan, tapi lebih sabar. Ya.
lebih gigih gitu nyobanya, ya, lebih toleran, ya, seperti itu. Jadi kalau udah jadi orang dewasa kita berharap semua tuh kayak langsung bisa kayak kita gitu. Ya, padahal kita pun berproses berpuluh-puluh tahun proses untuk bisa jadi sekarang gini ya kan. Nggak tiba-tiba waktu remaja kita udah paham menjadi orang tua, enggak. Eh, kita yang dewasa karena kita sudah pernah menjalani hidup dari kecil remaja sampai ke sekarang, artinya kita yang punya pengalaman, kita yang tahu rasanya hidup di usia mereka. Mereka yang masih remaja, masih Gen Z ini kan belum pernah ya hidup seperti kita ini. Belum pernah ngalamin pengalaman hidup yang kita jalani sekarang ini. Jadi sulit buat mereka untuk memahami kondisi kita. Belum pernah ngalamin. Tapi kita justru yang pernah ngalamin, kita lah yang berusaha untuk memahami. Memang kondisi beda, tapi kita ingat-ingat lagi, kita di usia mereka dulu bisa jadi nggak sama, pasti beda, kondisinya beda, tapi ada persamaan-persamaan yang bisa kita coba pahami, gitu ya. Jadi betul memang Gen Z sekarang itu ada fenomena ya, katanya kok gini ya, gitu. Tapi Gen Z itu hasil didikan siapa? Ya hasil didikan kita. Bukan spesies baru kok. Spesies lama sama manusia juga. Dari kita yang mendidik, yang munculnya begini. Nah, coba ingat-ingat lagi dulu apa sih yang kita ajarkan kepada mereka. Gitu. Ya. Mudah-mudahan terjawab. Ya, Bunda, Masya Allah. Ah, Bu Umi Imelda tuh senyum-senyum langsung. Mudah-mudahan terjawab ya. Iya ya, seakan-akan kita yang pengen terus nih yang diikutin sama generasi bawah kita. Padahal dulu juga kita kayaknya sama tuh kayak gitu ke orang tua kita. Iya, Ini makanya. ingetin banget jadi kayak, oh, iya ya. Justru mesti kita yang sebagai orang tua yang lebih bisa mengadjust diri kita. Wah, ini Betul. insight banget buat saya nih, Bun. Saya Terasa merasa tersentil gitu ya rasanya. rasa ketampar ya karena ke anak sendiri tuh kita tuh pengennya ya anak yang ngikutin kemauan kita gitu loh. Ya Iya. Allah ya Rabb. Aduh, alhamdulillah nih ya. Oke, kita lanjut lagi dulu nih. Ada Bu Sarah, Bu Sarah. Bun, insya Allah kita optimalkan sampai jam 7 pagi ya meaningful ways ini ya Bun ya. Aman ya. Oke. Silakan Bunda Sarah. Ya, terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, saya ingin tanya, tadi saya baca di slide poin ketiga, mengelola dampak konflik. Nah, saya belum tahu, belum paham contoh-contoh dampak konflik itu apa dan bagaimana cara mengelolanya. Kemudian kalau boleh satu lagi Bunda, berkaitan dengan tadi pertanyaan orang yang avoidant, saya seperti menangkap orang avoidant itu adalah mungkin orang yang menghindari lingkungan yang toksik. Jadi berarti ya nggak apa-apa ya, artinya berarti bagi dia sedang menghindari lingkungan toksik bagi dia. Tapi bagi orang lain ternyata dia dianggap avoidant. Apakah seperti itu Bunda? Begitu aja. Makasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, bukan ya, maksudnya avoidant ini bukan dia sekedar menghindari karena dia tahu itu lingkungan toksik, beda ya. Avoidant ini terlepas dari dia menganggap lingkungannya toksik atau tidak. Gitu. Misalnya, ada orang yang nggak senang lihat orang lain senang. Ya, misalnya nih, kita lagi happy lah gitu ya, lagi senang. Tapi orang itu mungkin punya pengalaman yang berbeda yang tidak menyenangkan terkait dengan apa yang kita senangi itu. Nah, jadi dia kayak seolah bisa jadi nggak seneng melihat kita senang karena situasinya buat dia menjadi tidak menyenangkan. Kalau kita yang senang kan kita bukan toksik ya. Kalau kita menyebarkan kebermanfaatan, kita niatannya menyebar positivitas, itu kan kita bukan toksik. Tapi tergantung bagaimana pemaknaannya dia. Nah, itu kita nggak bisa kontrol. Gitu. Dia jadi menghindari apanya, itu kita nggak tahu, bukan berarti menghindari sesuatu yang negatif aja. Jadi beda ketika kita menghindari lingkungan positif, itu maksudnya itu bukan avoidant. Gitu. Avoidant itu sifatnya lebih ke negatif, menghindari sesuatu yang semestinya tidak perlu dihindari. Gitu. Tapi kalau
kita menghindari lingkungan toksik itu tidak disebut sebagai avoidant, gitu. Itu ya, itu mudah-mudahan terjawab. Kemudian tadi soal konflik contohnya, banyak contohnya. Mungkin saya bisa angkat contoh sekarang ini saya sedang ada menghandle sebuah perusahaan yang mana karyawannya ini dalam waktu dekat akan ada PHK lah gitu ya, ada PHK ya. Sekarang ini belum, masih dalam proses tahap pemilihan ya. Nah, karyawan-karyawannya ini kita berikan konseling ya. Banyak mereka yang datang ke kami karena butuh konseling. Nah, di situ mereka konflik karena PHK-nya ini nantinya mereka akan diberikan tawaran ya. Lanjut dengan kondisi yang sekarang atau pensiun dini gitu. Jadi mereka tuh dikasih pilihan. Nah, ini kan konflik ya buat mereka. Mendingan lanjut tapi dengan kondisi kantor yang seperti sekarang ini, belum tahu juga kejelasannya, ataukah mengambil paket untuk pensiun dini. Pensiun paketnya ini besar, tapi habis itu kan ya belum tentu dapat kerjaan lagi. Gitu. Nah, ketika dihadapkan pada dua pilihan ini menjadi muncul konflik, nah tidak jarang yang memberikan reaksi pada tubuhnya. Yang itu tadi saya bilang ya, sakit kepala, ya, asam lambung naik, lalu akibat dari itu juga interaksi sosialnya terganggu ya, hubungan dengan teman-teman di kantor, hubungan dengan keluarga jadi terganggu, gitu. Itu yang hal-hal yang bisa dimunculkan akibat dari konflik. Seperti itu ya, mudah-mudahan terjawab. Siap, Bunda. Insyaallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terjawab ya, Bu Sarah barusan. Oke, ini sepertinya ada satu orang lagi yang resen. Oke, Bu Teti Fatimah. Nah, silakan mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bunda, Hmm. kan 2003 kemarin, 2003, awal 2003 suami selingkuh. Hmm. Sampai saat ini saya itu ngerasa saya sudah memaafkan. Saya sudah memaafkan. Tapi di dalam otak dan pikiran saya itu jadi modenya itu mode siaga aja gitu. Jadi takut terus gitu. Nanti juga dia gitu lagi. Nanti juga dia gitu lagi gitu. Nah, itu si mode siaga itu sepertinya belum turun gitu. Masih terus aja gitu menghantui gitu. Nah, itu apakah itu bisa dihilangkannya itu harus dengan apa gitu? Kan kalau gimana ya? Jadi ya gitu aja. Jadi itu ya teh. Walaupun ya sudah kalau berjanji sih enggak, karena jadinya kan dia menikah siri sama selingkuhannya. Tapi jadi saya rasa bersalah, rasa semua rasa itu jadi ada gitu. Dan sekarang ini ya rasa waspada, rasa siaga aja yang sering dominan itu gitu. Nanti juga dia gitu lagi. Nanti juga dia gitu lagi gitu Bunda. Nah, itu gimana ya Bunda itunya? Solusinya buat saya pribadi gitu. Mungkin juga bagi yang lain juga ada. Itu aja Bunda saat ini. Terus prihatin ya Bun ya untuk keadaannya, tapi insya Allah apa-apa yang dihadapi pasti bisa ya, pasti bisa untuk dijalani gitu ya. Kalau ketika pasangan kita melakukan perselingkuhan itu adalah kondisi yang di luar kendali kita ya. Ini yang tadi kita bahas ya. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Yang orang lain lakukan adalah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi fokus pada apa yang bisa saya lakukan.
Ya. Kayak tadi bagus pertanyaan Bunda, apa nih yang bisa saya lakukan? Yuk kita fokus ke sana. Tadi bilang sudah memaafkan. Ya. Nah, sudah memaafkan itu beda dengan sudah menerima. Ya. Beda. Orang bilang, sudah maafin kok, tapi kenapa ya? Gitu. Ya karena bukan cuma memaafkan yang dibutuhkan, tapi menerima. Menerima kenyataan bahwa saya menghadapi ini. Menerima kenyataan bahwa saya punya suami yang melakukan itu. Menerima keadaan bahwa ya udah, sekarang kondisi saya begini. Gitu. Kalau menerima itu erat kaitannya dengan pertanyaan kenapa ya kok saya diginiin? Kenapa ya saya ngalamin ini? Nah, kalau masih ada pertanyaan kenapa, itu tandanya belum menerima. Ya kan? Nah, di sini enaknya kita kalau dalam konteks agama bisa bilang, apa-apa yang terjadi pada diri kita itu kan atas izin Allah ya. Benar ya? Jadi kalau ditanya kenapa, ya kenapa Allah ditanya? Gitu kan. Gitu. Jadi terlepas dari rasa yang kita rasakan, saya nggak bilang emosi yang dirasakan ini mudah, pasti berat ya. Tapi lagi-lagi, ya sudah, memang ini yang diberikan kepada kita, gitu ya. Bisa kita jalani, gitu. Ya, jadi bedakan memaafkan dengan menerima. Yang dibutuhkan, memaafkan iya butuh, tapi yang lebih dibutuhkan adalah menerima. Tuh. Nah, tadi lanjut lagi. Pasti nanti gini lagi. Gimana kalau gitu ya? Itu kan bicara masa depan ya. Nggak jelek, maksudnya nggak apa-apa untuk baca depan, tapi diterusin pertanyaannya, kalau nanti dia gini lagi, kalau dia gini lagi gimana ya? Ya gimana coba? Kalau dia melakukan lagi, apa yang bisa saya lakukan? Lanjutkan kalimatnya. Oke, kalau nanti dia begini lagi, apa yang mesti saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Jadi persiapkan. Jadi jangan cuma sekedar mempertanyakan gimana kalau nanti, tapi terusin. Oke, kalau nanti dia begini, saya akan melakukan ABCD. Saya bisa melakukan ABCD. Ya, gitu. Nah, kita punya kontrol untuk apa yang kita pikirkan. Ketika kita muncul, aduh nanti gimana ya dia kalau begini begitu gitu. Tapi kita bisa memutuskan untuk tidak meneruskan pemikiran-pemikiran negatif. Ya, tapi kalau kita terus mikirin, artinya kita mengizinkan atau membiarkan diri kita untuk terus memikirkan hal yang negatif. Nah, itu kontrol kita. Jadi stop, saya memutuskan tidak mau melanjutkan pikiran-pikiran yang negatif. Ya udah, fokus pada hal-hal yang positif, gitu. Ya. Tadi apa yang Bunda lakukan tuh udah seperti itu adanya, tinggal diterusin aja. Ya, jadi kalau begini gimana ya? Oke, yang bisa saya lakukan ABCD. Oke, aduh, nggak enak ya. Oke, saya switch, saya ubah pikiran saya menjadi yang lebih yang enak tuh seperti apa, yang positif itu bagaimana. Gitu ya. Tentu tidak mudah, tapi semua ini perlu dirasakan, perlu dilatih ya, dikelolanya lama-lama insya Allah akan terasa lebih mudah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan terjawab. Ya, Bunda Desi, hatur nuhun. Bu, mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan Ibu tadi. Iya, dilatih tuh. Tadi saya concern banget ya, bisa dilatih dan terus dirasakan sampai akhirnya kita menjadi terbiasa, menjadi terlatih. Oh, Masya Allah, keren banget. Nih di kolom chat juga nih, Masya Allah suka banget ya belajar sama Bunda katanya. Gampang Allah. nih. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Bun izin terakhir ya nih, pertanyaan terakhir Bu Ermi Sola sepertinya mau bertanya nih, ini pertanyaan terakhir ya ibu-ibu, izin setelah ini kita cukupkan untuk pertemuan kita pagi hari ini. Silakan Bunda Ermi Sola. Oke, terima kasih Kang. Izin bukan bertanya, tapi ingin menanggapi atau menambahkan dari penjelasannya Bunda Desi. Mohon maaf. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Right. Saya ingin melihat dari perspektif lain dari apa yang dipertanyakan oleh Ibunda yang barusan tadi. Selain dari apa yang disampaikan oleh Bunda Desi, barangkali Ibu, saya sepakat kita beralih kepada
positive thinking itu tadi. Di antaranya bagaimana em, yakinkan di diri kita bahwa oh syukur walaupun dia misalnya selingkuh gitu ya, dan dia menikah siri dengan orang yang diselingkuhi, alhamdulillah karena tidak melakukan zina, katakanlah begitu. Kalaupun toh tidak bersama saya sekian hari, kan biasanya begitu ya kalau orang kan sudah poligami namanya ini. Syukur dia datang ke rumah istrinya yang di sana, tidak kemana-mana gitu. Dan insya Allah mungkin antara saya dan yang dipoligami itu akan terjalin komunikasi yang baik, insya Allah ke depannya. Kalaupun tidak masalah. Karena tenangkan hatinya ibu bahwasanya, oh alhamdulillah dia menikah dengan itu orang. Coba kalau tidak menikah, itu satu. Terus yang kedua, ketika datang perasaan semua galau itu, cemas, sedih, kecewa, marah, merasa bersalah dan sebagainya itu, mungkin cepat larikan ke Allah, Bu. Pada saat perasaan itu datang, langsung libatkan Allah di sana. Kasih tahu Allah bagaimana ibu punya perasaan gitu. Dan minta Allah supaya tenangkan ibu. Saya kira kalau demikian itu cepat. Saya yakin itu, Bu. Kalau cepat dilibatkan Allah dalam apa yang ibu rasakan, sesuatu yang berat itu, cepat ringannya itu saya yakin. Mohon maaf, ini bukan karena ada kaitannya dengan saya, sama sekali tidak ya. Cuman saya ingin melihat dari perspektif lain dari apa yang disampaikan oleh Ibu Desi tadi. Jadi dua hal, positive thinking, alhamdulillah dia menikah, kemudian insya Allah tidak akan ada selingkuh yang lain lagi begitu ya. Kalau toh tidak ada di rumah, oh dia ada di rumah istrinya yang di sana gitu. Terus yang kedua, cepat-cepat larikan ke Allah ketika ibu merasa perasaan-perasaan tidak nyaman itu hadir. Saya kira demikian Ibu. I'm so sorry, Bunda Desi ingin menambahkan, Kang Reza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, benar banget ya. Tapi memang saya juga kalau bicara seperti yang tadi Bunda Ermi sampaikan tuh terdengarnya kok ngomong gampang banget gitu ya Bu ya. Ya memang mumpung saya lagi ngomongnya gampang, saya ngingetin aja gitu ya. Tapi mungkin bagi yang menjalaninya kan nggak semudah itu. Ya tapi kalau nggak diingetin sama kita ini kan nanti nggak ada yang ngingetin dong ya gitu ya. Jadi lagi-lagi betul buat yang menjalani pasti tidak semudah itu ya, pasti berat. Tapi justru kita yang lagi mudah ngomong nih adalah fungsinya untuk mengingatkan ya Bun ya, saling mengingatkan, saling belajar. Terima kasih Bunda Ermi masukan tambahannya. Siap, Bunda Desi, Masya Allah. Stay connected to Allah katanya. Lapornya sama Allah. Aduh, ya mudah-mudahan kita juga bisa di level itu semua ya, kayak Bu Amin, Erni. Allahumma amin. Memang kalau udah ada di level itu sih, ya semuanya akan terasa baik-baik saja. Tapi ya nggak salah juga kalau misalkan kita butuh bantuan-bantuan profesional gitu ya, maka itu sebagai bentuk ikhtiar kita niatkan itu. Oke, Bunda Desi sepertinya sudah kita cukupkan dulu untuk pagi hari ini ya, karena mesti berkegiatan yang lain hal juga. Namun seperti biasa sebelum ditutup, mungkin boleh kesediaannya untuk memberikan satu closing statement untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, Bunda Desi. Dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Terakhir sekedar mengingatkan lagi bahwa dalam hidup ini kita pasti akan ketemu dengan tantangan-tantangan hidup ya, baik yang kecil maupun besar. Yang kecil pun kalau ditumpuk-tumpuk akan menjadi besar juga. Dan itu berpengaruh pada bagaimana kita bereaksi, berespon, emosi apa yang muncul. Nah, emosi itu adalah sesuatu hal yang bermanfaat sehingga sesuatu yang harus kita kenali lalu kita kelola dengan baik ya. Karena dari kemampuan kita mengelola emosi tersebut akan juga menentukan seberapa kualitas hidup kita ya. Semoga kita semua diberikan kemampuan untuk bisa mengelola emosi dengan baik supaya kita bisa menjalani hidup yang berkualitas baik dan menjadi hamba Allah yang sebaik-baiknya. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, menjadi sebaik-baiknya hamba Allah itu tadi closingnya. Aduh, indah banget. Dan itu bukankah tujuan kita pada akhirnya ya, menjadi hamba yang diridhoi Allah. Jadi apapun kondisinya yang sedang kita hadapi saat ini, yuk mudah-mudahan kita bisa terus melapangkan hati kita, dada kita. Nah, saya mau nanya dulu nih sebelum ditutup.
Kira-kira dapat manfaat nggak dari pertemuan pagi hari ini? Bermanfaat atau bermanfaat banget? Nah, atau tulis deh satu dua kata nih yang didapatkan dari pertemuan pagi hari ini bersama Bunda Desi Ilsanti. Ah, pengen tahu nih. Sama kira-kira perlu nggak nih Meaningful Ways menghadirkan beliau lagi coba? Masya Allah. Banget, banget, sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Oh, banyak. Aduh, pelan-pelan, pelan-pelan. Perlu. Daging, Masya Allah, hadirkan lagi. Alhamdulillah, manfaat sekali. Perlu banget, Kang Reza. Perlu hadirkan lagi tentunya. Siap ya, Bismillah ya. Mudah-mudahan nanti beliau ada keluangkan waktunya Insya Allah. lagi di pagi hari. Qadarullah hari ini katanya memang pas banget anandanya libur sekolah gitu ya. Jadi agak lapang katanya. Masya Allah. Terus ya Bapak Ibu sekalian, jamaah setia Meaningful Ways dimanapun berada. Terima kasih banyak sudah hadir, sudah support kita setiap pagi, setiap harinya. Dan satu lagi infonya, jangan lewatkan untuk webinar reguler. Insya Allah besok kita akan bertemu lagi. Pematerinya siapa? Tinggal tunggu aja info lebih lanjutnya di grup Meaningful Ways ya. Dan bagi yang mendapatkan insight, tadi ada yang nanya Instagram Bunda Desi juga. Nah silahkan tebarkan insightnya di Instagramnya, upload story-storynya. Jangan lupa juga tag untuk meaningfulways.media ya. Biar syiar kita semakin luas, kebermanfaatannya semakin banyak. Orang bisa mengikuti webinar kita setiap paginya seperti ini. Itu aja mungkin untuk hari ini. Sama-sama kita kan nanti ada rekamannya ya. Boleh disimak info-infonya di grup ya seperti biasa. Untuk menambah keberkahan seperti biasa yuk sama-sama kita tutup dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Selamat hari Rabu, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirimkan doa-doa terbaiknya buat kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke ya dulu. Because of you, I feel blessed. Because of you, oh Allah. Because of you, I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body, and soul. Through your light, I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Cause I follow to light, to light. Cause I follow to light, to light. Subhanallah.